Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca, merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 50 hingga 53. Saya bacakan bagi saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Momen yang sangat penting yang menyatakan kemenangan Kristus dan siapa jati diri Yesus. Yesus adalah pribadi yang datang dari sorga dan sekarang ia kembali kepada kemuliaannya yang semula. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang kita baru baca dicatat bahwa Yesus terangkat ke surga dan ia berpisah dari murid-muridnya. Dan setelah itu murid-murid kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sekalipun mereka sekarang harus terpisah dari guru mereka. Nah, apa yang membuat murid-murid bersukacita sekalipun mereka harus berpisah dari guru mereka? Saudara-saudara, sukacita ini mereka rasakan bukan saja karena mereka sudah menyaksikan kebangkitan Kristus, tetapi juga sekarang mereka menyaksikan guru mereka terangkat naik ke surga, disaksikan oleh juga malaikat, dan ini menyatakan kemuliaan Allah. Satu peristiwa yang menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri Kristus yang mustahil terjadi dengan kuasa manusia, bahwa Yesus terangkat naik ke surga. Hal ini juga menyatakan kemenangan Kristus atas seluruh perjuangannya di dalam daging selama dia hidup di dunia ini. Yesus telah menuntaskan misi Allah dan kembali kepada kemuliaannya yang semula sebagai anak tunggal Allah. Saudara, kenaikan Yesus ke surga ini adalah suatu peristiwa yang ajaib, yang mulia, yang membangkitkan sukacita besar di dalam diri murid-murid Yesus. Kemenangan ini menghapus semua perasaan putus asa, patah semangat yang selama ini mereka alami ketika mereka menyaksikan guru mereka ditangkap, dianiaya hingga disalibkan. Sekarang semua perasaan putus asa itu sudah dihapuskan dengan kemenangan yang mulia ini. Yesus naik ke surga, dia kembali kepada kemuliaannya yang semula yang sudah ada sejak kekekalan. Nah, saudara, lalu bagaimana sikap murid-murid setelah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan? Dalam bagian ini dicatat mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya hidup mereka sekarang didedikasikan untuk memuliakan Allah. Nah, inilah ciri orang yang hatinya dipenuhi dengan sukacita Allah. Bahwa mereka hidup dengan tujuan dan semangat yang baru. Tujuan hidup yang baru, semangat yang baru. Yaitu untuk melakukan kehendak Allah dan memuliakan Allah melalui hidup mereka. Saudara, sebagai orang percaya pada masa kini, fakta kenaikan Kristus juga memberi kita sukacita yang sama. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mendapat bagian dalam kemenangan Kristus. Kemenangan Yesus yang menjadi dasar bagi pengharapan kita. Sebagaimana Kristus sudah menuntaskan misinya di dunia dan dia naik ke surga untuk menerima kemuliaannya, demikian juga kita akan dimampukan oleh kuasanya untuk mengerjakan tugas kita dalam dunia ini dengan baik, dengan setia sampai akhir. Dan suatu saat nanti kita akan hidup bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Sekalipun saat ini Tuhan mungkin mengizinkan kita melalui masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan, tapi kita tahu kemenangan sudah ada di tangan Tuhan. Dan Ia berjanji menyertai kita di dalam hidup ini dengan kuasanya itu. Kiranya keyakinan ini terus ada dalam hidup kita, yang akan membawa dan membangkitkan sukacita ilahi dalam hidup kita. Dan sukacita itu kemudian mendorong kita untuk terus memuliakan Allah lewat hidup dan kesaksian kita. Amin.